Terima kasih pemirsa masih membersamai kami dan mari kita lanjutkan lagi perbicaraan kita, Bapak. Tadi kita sudah membahas terkait dengan jumlah mahasiswa yang ada di UT sendiri ya. Kira-kira dari kampus ada nggak sih nentuin target mahasiswa tiap semester atau tiap tahunnya kayak gitu? Ada Mbak. Kami juga dari pusat memang ada target, dari menteri ada juga. Untuk kami berdasarkan SK dari Pak Rektor, kami harus 2 tahun ke depan harus mencapai target 10.000 mahasiswa Mbak. Sekarang baru 4.370. Tapi kan 4.370 yang lulus 500 Mbak. Jadi jalannya cuma selangkah juga. Kita harus menghitung yang lulus juga Mbak. Iya, karena yang lulus rata-rata kita adalah sekitar 500 setiap semester Mbak. Itu yang jadi kita agak lambat. Tapi dari 2019 yang tadinya 2.500 sekarang sudah menjadi 4.370. Artinya mengalami peningkatan Mbak. Kenapa? Karena setelah mereka tahu bahwa kuliah di UT itu murah Mbak, apa yang tadi kita katakan menjauh tidak terjangkau. Nah kita terjangkau Mbak, karena apa? SPP di UT itu cuma 1,3 udah termasuk buku. Jadi 11 juta itu udah sarjana di UT Mbak, dapat buku. Nah, jika mahasiswa tidak bisa ngambil paket yang semacam ini, bisa ngeteng Mbak. Misalnya hanya ngambil 2 mata kuliah 6 SKS, dengan 500.000 udah bisa jadi mahasiswa UT. Artinya terjangkau juga oleh mereka. Jadi makanya tadi Pak Arek bilang tidak ada alasan untuk tidak belajar di kuliah gitu. Nah, di UT memberikan kesempatan itu Mbak. Makanya kita harus menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh masyarakat di Indonesia umumnya gitu Mbak. Berarti mulai 500.000 sudah bisa berkuliah di universitas terbuka ya? Untuk program di luar guru SD dan guru PAUD Mbak. Itu bisa, ambil per SKS saja, monggo. Kenapa SKS itu dari 36.000 sampai sekitar 60.000 per SKS, tinggal ngambil berapa. Nanti plus buku dan ongkos kirim. Buku dikirim ke alamat rumah Mbak. Oh, bisa dikirimkan ke alamat rumah masing-masing berarti masing-masing, silahkan. Berarti benar-benar menjangkau yang tidak terjangkau ya. Emang harapannya itu Mbak, makanya tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi gitu ya. Itulah Mbak, harapannya begitu Mbak. Itu. Jadi dengan 35.000 tadi ya, 35 satu SKS, lebih mahal satu cangkir kopi dibandingkan dengan biaya UT. Iya. Selain mahasiswa mendapatkan bahan ajar yang tercetak yang dikirim ke rumah masing-masing, jadi ketika mahasiswa meregistrasi, katakanlah semester sekarang hanya bisa registrasi 1 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi misalnya. Nanti sambil menunggu bahan ajarnya dikirim ke rumah masing-masing, mahasiswa sudah bisa download versi digitalnya ke dalam 3 devices. Bisa ke HP-nya, bisa ke laptopnya, atau bisa ke tabletnya. Jadi sambil menunggu itu mereka bisa belajar dari bahan ajar yang versi digital. Oke, berarti ada buku secara digitalnya, terima fisiknya juga. Betul. Seperti itu Bapak ya. Betul. Nah, selanjutnya Pak, pastinya di setiap rencana-rencana yang sudah disusun tuh pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sih kendala-kendala yang dihadapi di universitas terbuka ini dalam mungkin strategi marketingnya ke mahasiswa atau seperti apa? Jadi tahun ini kita target nasional ya, UT secara nasional itu 500.000. Tahun sekarang kita 420, kalau kita jumlah dengan S3, S2, S3 ya 450, kurang sedikit lah. Masih kurang dari target. Tahun depan kita punya target 750.000 mahasiswa. Tahun 2024 itu kita targetnya 1 juta mahasiswa. Target dari pemerintah sebenarnya ini. Nah, kendala-kendalanya ini adalah pertama itu kemarin itu COVID-19 itu kan daya beli masyarakat sedikit menurun. Meskipun demikian kami mencatat bahwa pertumbuhan mahasiswa UT itu terus naik. Nah, kami berpikir bahwa kalau saja pandemi ini tidak terjadi, kita yakin mahasiswanya jauh akan meningkat karena daya beli masyarakat itu jauh akan lebih baik. Kemudian yang kendala berikutnya seperti saya sampaikan di awal bahwa akses ke jaringan internet itu tidak semua tempat, ya, tidak semua tempat punya akses yang lebih baik, yang baik itu. Tidak saja di Jawa, jangan di Jawa ya, jangankan di luar Jawa, di Jawa pun masih ada tempat-tempat tertentu yang jaringannya susah, sehingga kalau saya mendapatkan laporan dari daerah, itu ada mahasiswa yang harus naik ke atas pohon, membuat tenda di atas bukit hanya untuk mendapatkan sinyal. Jadi kendala-kendalanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain tadi daya beli,
kemudian distribusi jaringan. Yang ketiga adalah kita harus PR besar kita adalah meyakinkan masyarakat bahwa universitas terbuka ini adalah satu pilihan bagi mereka yang ingin menempuh perguruan tinggi yang berkualitas. Bukan kami universitas terbuka, bukan perguruan tinggi yang pencetak ijazah, tapi betul-betul kita jaga kualitasnya, kita jaga mutunya, sehingga mahasiswa, meskipun kita punya hampir 500 ribu mahasiswa yang ada di Banda Aceh, di Pulau Sabang, sampai dengan di Puncak Jaya misalnya, kalaupun ada ya di Papua itu, mereka diharapkan memiliki standar kompetensi minimal yang sama, karena mereka menggunakan bahan ajar sama, asesmennya juga sama. Iya, luar biasa. Berarti selain itu ternyata memikirkan juga kualitas gitu ya dari mahasiswa UT sendiri. Betul. Baik, Bapak mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan dari Bapak Rahmat dan juga Bapak Raden? Dari saya penutupnya adalah jangan ragu untuk kuliah di UT. UT perguruan tinggi, kualitasnya terjamin, banyak lulusan yang sudah diterima sebagai PNS, bahkan banyak sekali lulusan kita yang melanjutkan ke S2 di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bapak Raden. Baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi untuk semester yang akan datang ini besok tanggal 18 sudah dibuka pendaftaran baru Mbak, karena kita membuka setiap saat. Nah, silahkan bagi teman-teman atau generasi muda yang mau lanjut ke UT, sudah dibuka pendaftaran baru mulai tanggal 18 besok. Siapkan ijazahnya, KTP-nya dan lain sebagainya. Tinggal dibuka aja www.ut.ac.id. Buka acak-acak lah itu isinya UT itu ada apa. Tinggal bisa memilih, nanti tinggal ke UT Mataram. Itu bisa untuk lanjut di UT Mataram. Kami tunggu kalau mau ke kantor, silahkan. Kalau mau itu buka di webnya boleh juga. Yang jelas kesempatan belajar harus dimanfaatkan. Benar sekali. Jadi siapapun kamu, dimanapun kamu, tidak ada hambatan, tidak ada halangan untuk belajar ya dari manapun. Universitas terbuka solusinya. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu dan sukses terus. Baiklah pemirsa, itu dia tadi bincang iNews terkait dengan Universitas Terbuka bersama Bapak Raden dan juga Bapak Rahmat. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan ragu-ragu untuk daftarkan diri kamu di Universitas Terbuka. Saya Salsabila Mustaan pamit undur diri dan sampai jumpa.